Sens, il y a une apocalypse partie. Tu m'accompagnes? Je vais pas dormir quand il y a un gros caillou comme ça qui passe au-dessus de ma tête. Une comète. Le Justin Bieber, là, on est dessus. Tous. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chris yang sedang asik bermain game. Di sela-sela bermain, tiba-tiba dirinya terganggu oleh sebuah berita mendebarkan dari seorang pembawa acara TV yang menyampaikan laporan tentang serangkaian komet yang bergerak menuju bumi. Masyarakat sangat antusias menyambut fenomena langka itu dengan cara berkumpul di luar rumah untuk menyaksikan fenomena komet tersebut. Masyarakat yang pada awalnya sangat antusias untuk menyaksikan fenomena langka itu, seketika raut wajahnya berubah menjadi khawatir setelah mendengar pendapat pembawa acara yang mengungkapkan tentang adanya potensi bahaya dari komet-komet tersebut. Seorang pakar terkenal, Profesor Dunant, memperingatkan bahwa komet-komet ini kemungkinan besar akan menembus atmosfer bumi sehingga akan menimbulkan ancaman serius terhadap gangguan pada sinyal radio dan jaringan seluler. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour à vous. Alors, Des conséquences, il y en aura forcément avec un corps astral. Chris yang mendengar berita itu lebih memilih untuk mengabaikannya dan segera pergi ke toko untuk membeli beberapa cemilan. Namun perjalanan Chris ke toko tiba-tiba terhenti ketika dirinya dihadang oleh sekelompok orang yang tampaknya berniat untuk merampoknya. Kelompok itu diketuai oleh seorang pria bernama Tom. Beruntungnya ada tetangga Chris bernama John yang meminta kelompok tersebut untuk pergi. Kelompok itu ketakutan setelah John menodongkan sebuah senjata kepada mereka. Johnny, c'est John, petit. Et troisièmement... Chris pun berterima kasih pada John karena telah membantunya. Sesampainya di toko, Chris langsung membeli beberapa cemilan. Setelah itu, Chris pun kembali ke apartemennya. Baru saja ingin masuk ke dalam rumah, Chris melihat pintu rumah tetangganya yang terbuka. Takut terjadi apa-apa pada tetangganya, Chris pun memilih untuk mampir sebentar. Ternyata tetangga Chris bernama Claire sedang sibuk melukis dan tidak menyadari jika pintu rumahnya terbuka. Karena mereka jarang bertemu, Claire pun langsung mengajak Chris untuk berbincang-bincang satu sama lain. C'est toujours excitant de voir des gens s'engueuler. Drôle qu'ils passent ses journées à jouer à la guerre en réseau. Selain itu, Claire juga menyiapkan minuman keras untuk Chris. Akan tetapi, Chris tampaknya tidak terbiasa meminum minuman keras. Ternyata, Chris adalah seorang yang introvert yang jarang bergaul dengan orang-orang sekitar. Lalu, Claire mulai berbicara kepada Chris tentang ketertarikannya pada fenomena komet yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Banyak berita yang mengabarkan jika komet jatuh ke bumi, maka itu akan menjadi akhir dari kehidupan manusia. Meskipun Claire memberitahu Chris tentang bahayanya komet, tapi tetap Chris tidaklah percaya dengan apa yang dikatakan oleh awak media. Selain membahas tentang komet, Claire juga bercerita tentang dirinya yang baru saja putus dari pacarnya. Untuk menghilangkan rasa galaunya, Claire pun mengajak Chris untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman Claire. Claire tidak ingin pergi sendirian dan itulah alasan Claire ingin mengajak Chris pergi ke pesta tersebut nanti malam. Chris pun awalnya ragu-ragu untuk ikut ke pesta tersebut karena dirinya introvert yang tidak suka dengan keramaian. Tapi karena ini adalah pertama kalinya diajak kencan oleh wanita cantik, Chris pun setuju untuk ikut ke acara pesta tersebut. T'as pas besoin d'être rassuré quand même. Bah non, c'est réussi comme ça. Des souliers en cristal comme ça, je serai la plus belle pour la fin du monde. Setelah perbincangan selesai dan kebetulan hari sudah menjelang malam, Chris pun kembali ke rumah. Baru saja masuk ke dalam rumahnya, terlihatlah Chris yang merasa sangat panik dan dengan cepat menghidupkan beberapa lampu di kamarnya. Terungkaplah bahwa ternyata Chris memiliki fobia terhadap kegelapan. Sejak kecil, Chris selalu mengalami serangan panik ketika berada di kegelapan. Dan untuk mengatasinya, Chris harus menghidupkan penerangan di rumahnya sepanjang hari. Jika Chris terus berada di kegelapan, serangan paniknya akan bertambah parah, sehingga mengharuskan Chris untuk meminum obat penenang demi menenangkan serangan panik yang dialaminya. Sambil menunggu waktu pesta tiba, Chris mendengar berita tentang kekacauan yang terjadi di kota, di mana ada pengendara mobil yang menabrak beberapa pejalan kaki. Selain itu, ada banyak pencurian, perampokan, penyerangan, dan bunuh diri dalam waktu yang berdekatan. Chris pun tidak peduli dengan hal itu dan tidak mau mencari tahu apa yang telah terjadi di kota. Kemudian Chris bersiap-siap berangkat ke pesta untuk bertemu dengan Claire di sana.
Singkat cerita, Chris tiba di pesta dan dia merasa kebingungan dalam mencari Claire karena saking banyaknya orang yang hadir di pesta itu. Bukannya bertemu dengan Claire, Chris malah bertemu dengan seorang wanita bernama Laura yang mengajak Chris untuk berkenalan. Laura memberikan Chris minum-minuman keras. Penerangan yang remang-remang membuat Chris mengalami serangan panik. Melihat keadaan tersebut, Laura dengan cepat mengajak Chris pergi ke kamar mandi yang terang, di mana lampu yang terang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi Chris. Laura yang kebelet buang air kecil meninggalkan Chris sendirian. Tapi tiba-tiba saja Chris merasa tak enak badan dan seketika jatuh pingsan. Sesaat kemudian Chris terbangun dan melihat area perutnya yang telah berubah warna. Di saat yang sama, Claire pun muncul di hadapan Chris membuat Chris merasa senang. Sangat jarang Chris bisa berbincang-bincang dengan seorang wanita. Saat mereka tengah asik berbincang, beberapa orang datang menggotong Claire kembali ke acara pesta. Chris pun hanya bisa melihat Claire yang bersenang-senang dari kejauhan. Selain itu, Chris juga melihat adanya seorang pria yang berlagak aneh. Pria itu memasuki kamar dengan gerakan yang mencurigakan bersama dengan seorang wanita sehingga menimbulkan rasa curiga dalam benak Chris. Chris mencoba mengikuti pria itu. Seketika Chris terkejut melihat pria itu yang berubah menjadi mengerikan dan tega membunuh wanita tersebut. Chris pun merasa sangat syok dan tidak bisa berkata-kata. Lalu Chris kembali dikejutkan dengan Laura yang wajahnya secara perlahan mulai melepuh. Tidak tahu apa yang telah terjadi, Chris pun segera pergi dari pesta dan kembali ke rumah. Di perjalanan, Chris kembali dikejutkan dengan adanya seorang pria yang bertindak aneh. Sesaat setelah kepergian Chris, kekacauan pun mulai terjadi di pesta di mana beberapa orang menyerang semua tamu pesta secara membabi buta. Sesampai di apartemen, Chris segera mengunci pintu dan tak diduga, Chris secara tidak sengaja mematahkan kunci pintu apartemen akibat dirinya yang mengalami serangan panik. Kondisi rumah Chris pun sangat gelap yang diakibatkan oleh listrik yang bermasalah. Chris mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali penerangan, tapi usahanya sia-sia saja. Chris hanya bisa mengkonsumsi obat penenang agar dirinya tidak merasa panik berada di kegelapan. Lalu tiba-tiba saja Chris melihat kilatan cahaya yang sangat terang dan ternyata itu adalah komet yang telah berhasil jatuh ke bumi. Chris mencoba mengecek HP-nya untuk menghubungi seseorang yang bisa ia hubungi, namun tampaknya HP Chris tidak mendapatkan jaringan akibat kometnya jatuh ke bumi. Di tengah kepasrahan yang dialami Chris, secara mengejutkan muncullah makhluk aneh yang mulai mendekat ke arah Chris. Meski telah meminum obat penenang, tampaknya kedatangan makhluk aneh itu membuat Chris pun jatuh pingsan. Ketika terbangun, ia merasakan ada yang janggal pada perutnya dan ketika dicek benar saja ada bekas luka yang sepertinya berasal dari makhluk aneh tadi. Karena Chris tak akan bisa bertahan hidup lebih lama jika selalu berada di rumah yang tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, Chris pun berniat keluar rumah. Tapi dirinya lupa kalau kunci rumahnya telah patah sehingga membuatnya tidak bisa keluar. Di saat yang sama pula, Chris mendengar ada seseorang di luar apartemennya dan dengan cepat Chris meminta pertolongan mereka. Pria itu meminta Chris untuk menjauh dari pintu. Pria itu langsung mendobrak pintu kamar apartemen Chris dan ternyata dia adalah kelompok yang ingin merampoknya tadi siang. Kelompok itu hanya tersisa 3 orang saja, Tom dan anak buahnya, sementara anak buah Tom lainnya telah meninggal dunia. Melihat yang ada di kamar itu adalah Chris, Tom langsung membuat Chris tak berdaya. Kamar apartemen Chris pun dijarah oleh mereka untuk diambil semua makanan yang ada. Tapi ternyata Chris melakukan perlawanan dengan membunuh 2 orang dari kelompok tersebut, sementara Tom berhasil melarikan diri. Setelah membunuh 2 dari mereka, Chris pun jatuh pingsan. Chris pun dibangunkan oleh John yang bertanya apakah Chris yang membunuh mereka. Chris pun berkata bahwa dirinya diserang, dan setelah itu Chris tidak mengingat apa-apa lagi. John kemudian mengajak Chris ke kamar apartemennya untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh Chris. Setelah selesai mengobati Chris, John menjelaskan bahwa dunia sedang kacau dan dilanda sebuah virus misterius yang mengubah manusia menjadi semacam zombie. Mungkin itu akibat dampak dari komet yang jatuh ke bumi. Oleh sebab itu, untuk bisa bertahan hidup, John memintanya mengambil barang apa saja yang bisa dijadikan senjata untuk digunakan oleh Chris melawan orang-orang yang telah berubah menjadi zombie.
Setelah persiapan mereka selesai, mereka pun keluar dari apartemen untuk mencari persediaan makanan. Di tengah perjalanan, John sempat diserang oleh sosok monster yang membuat tangannya terluka. Beruntungnya, John dapat menaklukkan monster itu dengan cara menembaknya. Baru saja berhasil keluar dari apartemen, mereka dihadang lagi oleh Tom. Tom mengaku ingin bertarung melawan John 1 versus 1 di jalanan tanpa menggunakan satu pun senjata. John pun menerima tantangan Tom dan mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Ketika Tom mengalami kekalahan telak, Tom tiba-tiba berubah menjadi zombie. Beruntungnya ada Chris yang langsung membunuh Tom begitu melihat Tom berubah menjadi zombie. Lalu John pun melihat ada keanehan pada tangannya dan ternyata John telah terinfeksi oleh virus akibat serangan monster tadi. Tak lama lagi John akan menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba di belakang mereka muncullah segerombolan zombie. Karena hidup John hanya tersisa sedikit lagi, John meminta Chris untuk pergi, sementara dirinya yang akan melawan para zombie yang ada. Chris yang tidak tahu mau pergi kemana berniat pergi ke pesta untuk mencari Claire, siapa tahu Claire masih hidup. Tentu perjalanan Chris tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa kali Chris dihadang oleh banyak zombie. Chris pun harus melawan zombie tersebut. Singkat cerita, Chris pun tiba di pesta dan melihat semua orang yang ada di pesta telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Chris merasa bersyukur setelah menemukan Claire yang hanya dalam keadaan syok. Chris melihat Claire yang ingin bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Chris pun segera menyadarkan Claire dan memberitahunya bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Akibat pikiran Claire yang kacau, Claire tanpa sengaja menusuk Chris dengan benda tajam yang ia bawa. Claire pun seketika tersadar setelah melihat Chris sudah dalam kondisi tak berdaya. Lalu Claire menggendong Chris untuk mencari bala bantuan. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil yang masih hidup. Beruntung saja tentara datang tepat pada waktunya sehingga mereka pun dapat diselamatkan. Tentara segera membawa mereka ke markas para tentara. Tentara itu mengecek keadaan Chris dan ternyata Chris sudah terinfeksi oleh virus sehingga sebentar lagi Chris akan berubah menjadi zombie. Oleh sebab itu, tentara akan menyuntik mati Chris. Meskipun Claire sudah mencoba mencegahnya, tapi tetap saja Chris akan disuntik mati. Claire pun diminta untuk beristirahat karena perjalanan menuju markas lumayan memakan waktu. Singkat cerita, mereka pun tiba di markas para tentara dan Claire diminta untuk turun dari mobil. Tampaknya telah terjadi kekacauan di markas tentara akibat diinvasi oleh banyak zombie. Banyak tentara yang sudah menjadi korban dan terinfeksi oleh virus itu. Tentara yang masih hidup diharuskan terus berjuang dalam melawan para zombie. Agar bisa menjaga diri, tentara itu memberikan Claire senjata pistol. Karena saking banyaknya zombie, para tentara tersebut merasa kewalahan akibat beberapa dari mereka yang kehabisan amunisi. Hal itu pun membuat satu persatu tentara diserang oleh zombie. Kini hanya menyisakan Claire dan seorang bocah yang masih hidup berpelukan satu sama lain, menyaksikan kematian yang menimpa para tentara di sekitar mereka. Tiba-tiba Chris muncul di antara mereka. Chris terlihat memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan zombie dan dengan cepat ia menghentikan serangan dari para zombie yang mengancam Claire. Dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa, Chris bertindak sebagai penyelamat melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Ketika Chris mendekat ke arah Claire, terlihat jelas bahwa ia berbeda dari para zombie lainnya. Ia mampu mengendalikan virus yang mengubah manusia menjadi zombie dan bahkan mampu mengontrol dirinya dengan baik. Bisa dipastikan Chris, Claire, dan anak kecil itu akan melakukan petualangan untuk mencari manusia yang tersisa dan membasmi para zombie yang ada di bumi. Scene akhir memperlihatkan kekacauan yang telah terjadi di mana-mana, menyebabkan kehancuran di segala penjuru dunia akibat komet yang jatuh ke bumi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf.
Oke, see you next video guys.